warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Hesbun Arif dari Forum News Network. Ini sekarang ini media massa dan juga terutama media sosial lagi heboh nih berkaitan dengan seorang dekan di Universitas Padjadjaran Bandung yang dipecat baru beberapa hari diangkat karena kedapatan katanya dia pernah menjadi aktivis HTI. Nah, kemarin saya membaca sebuah artikel yang ditulis oleh Profesor Pierre Suteki ini. Beliau ini kan juga sebenarnya ini paling otoritatif bicara karena ahli hukum dan pernah mengalami hal yang serupa. Betul. Kita ngomongin dulu supaya nggak dianggap terlampau politis begitu ya. Kita ngomongin dari aspek hukumnya dulu, Profesor Suteki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Hersutono dan para pemirsa yang saya hormati dan saya cintai. Jadi kalau kita sudah bersepakat bahwa Indonesia ini sebagai negara hukum, ya sesuai dengan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, itu kan jelas itu dinyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Kalau dulu jelas itu dilangsungkan dengan istilah Indonesia ialah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Itu jelas sekali di situ. Nah, artinya apa? Ketika kita sudah mendeklarasikan diri sebagai negara hukum, maka penyelenggaraan negara, terutama penyelenggaraan pemerintah negara, ya pemerintahan negara maksud saya, baik itu di bidang legislatif, yudikatif maupun eksekutif, harus dibingkai oleh hukum. Itu prinsip yang harus kita pegang. Nah, sehingga mestinya hukum itu justru membingkai, bukan dibingkai oleh politik kekuasaan. Nah, ketika sebaliknya itu dipakai sebagai alat kekuasaan untuk melanggengkan kekuasaan, itu justru ada kebalikan di situ, maka hukum akan dipakai sebagai alat untuk melegitimasi kekuasaan. Nah, dari sisi teori hukum, ini yang disebut sebagai rule of law yang paling tipis oleh Brian Tamanaha, itu disebut sebagai the thinnest rule of law. Ketika peraturan atau dalam hal ini hukum itu hanya dipakai sebagai alat untuk melegitimasi kekuasaan. Nah, terkait dengan materi yang kita bahas ini, mestinya juga begitu ya, penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan negara, termasuk bidang eksekutif dalam hal ini kan urusan tata laksana penyelenggaraan di perguruan tinggi, berarti kan tunduk pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kalau dulu kan Menristek-Dikti itu loh Mas ya. Kalau itu kan begitu. Artinya juga tunduk pada peraturan perundang-undangan yang sudah ada, naik ke atas berarti tunduk kepada Undang-Undang Dasar 1945. Apa itu? Persoalan misalnya hak berserikat dan berkumpul bagi segala warga negara. Lalu kalau kita bicara tentang Undang-Undang Hak Asasi Manusia ya 3999 pun itu juga memberikan segala warga negara itu berhak untuk berserikat dan berkumpul dan seterusnya. Ini termasuk apa? ASN juga punya hak. Nah, tentu ada catatan-catatan tersendiri khusus ASN yang misalnya juga mikir tentang disiplin pegawai misalnya dengan PP 53 tahun 2010 ya, yang itu juga waktu itu sempat kena saya juga. Jadi apa yang saya lakukan dulu waktu memberikan keterangan ahli di ketika HTI, sebelumnya di MK ya, di MK itu kan saya memberi keterangan ahli untuk judicial review untuk Perpu Ormas. Ya. Lalu di PT UN saya memberikan keterangan ahli ketika HTI itu menggugat pencabutan badan hukumnya. Nah, itu saya hanya sebagai ahli loh Mas. Bukan itu aja sudah di frame. Ini adalah orang HTI, ini pembela HTI, lalu apa? 3 jabatan saya lalu dipotong semua. Nah, itu pun sebenarnya tidak jauh berbeda dengan yang sekarang ini. Nah, apalagi kalau kita bicara dari sisi hukum, coba kita perhatikan putusan MK nomor 11 sampai 17 ya, PUU Romawi 1 tahun 2003 itu. Ya. Yang menganulir pasal 60 huruf G Undang-Undang tentang pemilu ya, pemilihan umum untuk DPRD dan juga DPR itu ya, Undang-Undang nomor 12 tahun 2003. Itu kan jelas di situ disebutkan untuk menjadi anggota anggota DPR dan DPRD itu disebutkan ini ada syaratnya ini, yang G itu bukan
bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi masanya, atau bukan orang yang terlibat langsung ataupun tak langsung dalam G30 PKI atau organisasi terlarang lainnya. Ini diuji tahun 2003 juga dengan putusan MK nomor 11 sampai 17 ya, tahun 2003 itu. Nah, itu dianulir, Mas. Dinyatakan itu tidak konstitusional. Artinya itu bertentangan dengan konstitusi, terutama ya hak untuk berserikat, berkumpul yang tadi saya sampaikan itu. Nah, ini aja terhadap apa? Terhadap anggota PKI. Bekas maksudnya ya, mantan anggota PKI atau organisasi masanya. Atau di situ yang terakhir jelas organisasi terlarang lainnya. Terlarang lainnya, Mas. Ini catat ini. Berarti ya organisasi yang lain pun terlarang, itu bekas anggotanya juga tidak boleh dipersekusi dalam arti dilarang untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten, kota. Ingat, Mas, ini jabatan penting semua loh, Mas, ini. Iya. Ya, Mas. Jadi legislatif. DPRD itu penting semua pembuatan undang-undang dan perda loh, Mas. Iya. Nah, sekarang kayak saya ini misalnya di Undip itu sebagai apa? Pembikin apa? Iya. Lalu jabatan cuma ketua Pakaprodi itu apa sih? Bisa apa? Coba bayangin. Iya. Itu kok tidak. Kemudian karena alasan itu hanya sebagai ahli. Nah, kalau yang AHS ini ya, Mas Handoko Suryana ini kan, Mas Asep Handoko Suryana ini kan sebagai dia kalau nggak salah ditemukan dia sebagai anggota HTI. Dan anggota HTI ya, HTI-nya kan sudah dibubarkan, Mas. Betul kan? Sudah dibubarkan dengan apa? Dengan ditolaknya kasasi. Ya, ditolaknya kasasi bulan apa itu? Februari atau bulan apa itu tahun 2019 ya, sekitar ya tahun 2019 itu. Itu sudah ditolak kasasinya. Berarti apa? Pencabutan Badan Hukum HTI itu tetap dianggap sah. Nah, sesuai pasal 80A Undang-Undang Ormas yang baru, itu apa yang menaikkan Perpu menjadi undang-undang itu, 80A menyatakan ketika badan hukum itu dicabut, maka badan ormas itu dikatakan sudah otomatis dibubarkan menurut atau dinyatakan bubar menurut undang-undang ini atau Perpu itu. Coba kita bayangkan kalau ini sampai terjadi demikian kan, mantan-mantan anggota HTI, kemudian nanti juga FPI itu dinyatakan lebih berbahaya dari PKI. Loh, ini gimana itu? Iya kan, nalarnya ini nggak ketemu. Sebagai orang hukum ya saya ini diutak-atik pun nggak ketemu gitu loh. Iya. Itu ini dia. Kan aneh sekali. Sebenarnya apa yang membackground, melatar belakangi sentimennya itu begitu menguat, begitu ada kebencian menurut saya nih. Kalau kita rasakan aromanya itu kan kebencian yang melebihi kebencian dengan PKI yang sudah jelas dinyatakan sebagai organisasi terlarang melalui TAP MPRS nomor 25 tahun 66. Oke. Coba gimana coba rasakan. Oke, sebelum kita lanjut soal itu, saya mau tanya dulu dari sisi hukum, apakah ketentuan Mahkamah Konstitusi itu berlaku itu hanya berlaku surut atau berlaku sekarang? Karena pada waktu itu objek hukumnya yang digugat kan soal hak pilih dari mantan anggota PKI. Apakah itu berlaku juga untuk HTI dan juga nanti FPI? Itu untuk dipilih loh, itu untuk dipilih loh, Mas, bukan hak pilihnya. Untuk dipilih. Kalau hak pilihnya sudah berlaku lama, ini untuk dipilih. Nah, putusan MK itu kan tidak ada pernyataan untuk dianulir atau tidak nyatakan tidak berlaku, kan tidak berlaku untuk selamanya. Putusan MK itu sifatnya begitu. Kecuali diubah lagi. Lah pengubahannya itu apa? Ya bisa jadi melalui undang-undang, tapi itu pun harus diadopsi bahwa sesuai dengan putusan MK. Kalau menurut saya ya, putusan MK itu yang harus diikuti oleh presiden maupun DPR gitu loh. Bukan sebaliknya gitu. Maka putusan MK tetap ini berlaku. Nah, memang ada waktu itu di putusan MK nomor 11/17 2003 itu ada dissenting opinion. Artinya ada satu hakim yang menyatakan bahwa sebenarnya pembatasan itu tidak apa-apa, tetapi tolong dibatasi dengan waktu gitu loh.
Misalnya selama waktu untuk berapa lama, 12 tahun atau berapa lah, itu ada pembatasan-pembatasan. Artinya sebenarnya dimungkinkan, tetapi dengan pembatasan. Tapi nyatanya kan putusan, artinya hakim MK secara umum, ya dalam arti yang mayoritas, itu tetap mengatakan bahwa pasal 60 huruf G itu dikatakan tidak, dinyatakan tidak berlaku. Ya, berarti bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Oke, dengan dasar ini, dengan apa yang terjadi pada Prof. Teki di Undip, kemudian yang sekarang terjadi di Unpad dan sebagainya, itu Unpad. Ya, Unpad, itu apakah kemudian memang betul seperti kesimpulan kita, nanti nasib anggota HTI dan FPI, karena FPI juga baru saja dinyatakan dilarang, itu apakah kemudian memang akan lebih buruk dibandingkan dengan PKI? Karena kita baru dengar sampai kemudian ada rekeningnya yang dibekukan, bahkan ada rekening seorang aktivis kemanusiaan yang menggalang dana untuk 6 orang laskar yang tewas di kilometer 50 juga dibekukan kabarnya. Itu betul. Jadi saya melihat dengan fakta hukum yang demikian, jadi sebenarnya itu kalau saya akan sampai menyimpulkan ini penegakan hukum yang menurut saya ugal-ugalan. Sebenarnya dari sisi konseptual tadi kan, ya saya agak mikir nih ya, sebenarnya ada terjadi pelonggaran. Menurut MK sendiri kan melakukan pelonggaran terhadap, atau boleh dikatakan namanya melakukan moderasi terhadap komunisme. PKI pertama ya, maksud saya komunisme itu terhadap moderasi itu yang semula itu dikatakan berbahaya, bahaya laten, macam-macam loh. Ternyata MK sendiri sudah memberikan pelonggaran terhadap ini, yang mungkin berpikirnya karena human right, asasi manusia. Itu kan sudah dibubarkan, bla 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 bla. Ya ini kan mestinya, gitu loh mikirnya itu. Ini berhak untuk dipilih maupun memilih. Nah, ketika ada fakta hukum, termasuk yang menimpa saya, juga termasuk yang menimpa Mas Asep Handaka Suryana ini juga menunjukkan bahwa bukan hanya anggota, orang yang memberikan kesaksian, memberikan apa ya istilahnya, memberikan keterangan ahli saja seperti saya itu kena, apalagi yang menjadi anggota. Maka anggota FPI maupun HTI itu kalau berdasarkan fakta hukum yang semacam ini dibiarkan, itu nasibnya akan lebih buruk dibandingkan dengan, bukan hanya sama Mas, lebih buruk dari anggota atau mantan anggota, atau bahkan dikatakan di sini termasuk organisasi masnya. Itu lebih buruk dari PKI. Oke. Nah, sekarang dari sisi perspektif hukum, karena tadi Anda menduga bahwa ini lebih pada perspektif human right, mengapa kemudian Mahkamah Konstitusi memoderasi komunisme. Nah, kalau kita ngomong dari sisi perspektif hukum, apakah pelanggaran yang dilakukan oleh HTI dan FPI, kalau kita sebut itu sebagai pelanggaran, itu kadarnya sama dengan apa yang dilakukan oleh PKI? Atau lebih berat malahan? Sama sekali tidak. Ya, kalau saya amati tidak sama, karena HTI, FPI tidak pernah melakukan makar, tidak pernah melakukan pemberontakan, tidak pernah melakukan istilahnya apa mau separatisme, tidak terlibat dengan itu. Oke, misalnya kayak FPI itu dikatakan, menurut keterangan kemarin ya di SKB itu kan ada sekitar 35 anggota FPI yang dinilai menurut pemerintah itu ada keterkaitan dengan tindak pidana terorisme. Tapi itu kan harus dibuktikan dulu, gitu loh. Di cross check dulu seberapa jauh keterlibatannya. Mungkin ini tidak sepadan ya. Taruhlah begini. Oke, ini misalnya bertentangan dengan Pancasila. Saya katakan, lah apakah korupsi itu tidak bertentangan dengan Pancasila? Sementara ada satu partai yang anggota-anggotanya itu banyak sekali yang terlibat dalam korupsi. Ya, bolehlah orang mengatakan juga jangan samakan dong antara korupsi dengan terorisme. Oke, saya nggak menyamakan, tapi kan dua-duanya itu adalah extraordinary crime. Loh, kalau kita mau katakan, itu mestinya dibubarkan. Nah, tapi kita kan juga, Mas, bahwa sesuai dengan undang-undang atau peraturan di MK itu kan untuk pembubaran orpol atau organisasi politik kan nggak ada karena anggotanya melakukan korupsi, nggak ada. Yang ada adalah melakukan atau mempunyai visi, tujuan, dan seterusnya yang bertentangan dengan Pancasila. Kalau kita tarik tadi, apakah korupsi tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Pancasila? Loh, sama-sama ini. Kalau mau fair, ayo dibubarkan gitu loh. Nah, jadi kembali ke pertanyaan tadi, ini HTI maupun FPI itu dalam penilaian saya
sama sekali tidak melakukan korupsi, tidak melakukan pemberontakan, tidak melakukan kegiatan terorisme. Kalau oknum, itu kan mungkin saja, Mas. Oknum artinya orang, kecuali dengan resmi menyatakan yang melakukan perbuatan terorisme itu yang tanggung jawab adalah kami. Kalau Al-Qaeda kan jelas tuh, ini lalu kami Al-Qaeda yang bertanggung jawab. Itu betul begitu. Tapi kan ini namanya oknum, atau mungkin orang yang juga bisa jadi yang melakukan itu diteliti, mungkin keterpaksaan atau dipaksa atau mungkin diarahkan menjadi anggota FPI. Itu sangat mungkin terjadi. Ya, dalam tulisan itu Anda menyinggung bahwa memang ada hal-hal semacam itu di negara lain. Itu tadi Anda singgung di Amerika ada Al-Qaeda, kemudian kalau di Jerman soal Nazi dan sebagainya gitu ya. Ya. Dan sementara kan kalau di Indonesia memang kayak seperti PKI ini sudah terbukti secara organisasi dia berkali-kali melakukan pemberontakan. Iya. Ya memang kalau di Indonesia kan mulai dari tahun 26, 48. Kalau itu kan masa-masa, kalau 26 jelas ya, itu mungkin pemberontakannya kepada pemerintah di sana, Belanda lah gitu lah ya. Maksudnya kita di Hindia Belanda itu. Nah, tapi di tahun 48 itu pemberontakan terhadap siapa? Artinya juga korban dari umat Islam pun juga banyak itu, tahun 48. Kemudian di tahun 65 diulang lagi, apapun narasinya atau apapun mungkin ada perbedaan orang. Tapi yang jelas di situ terjadi pemberontakan PKI. Nah ini kan sudah ada nyata bahkan sampai TAP MPR tadi nomor 25 tahun 66, MPRS tahun 2566 itu jelas menyebutkan PKI sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah NKRI. Itu jelas sekali. Nah kalau saya katakan HTI dengan PKI atau dengan yang FPI, HTI dan PKI itu menurut saya kan itu kedunguan sejarah. Nah, meminjam istilahnya Mas Rocky Gerung itu adalah kedunguan. Gitu. Ya, nah oke, karena Anda tadi nyebut Rocky Gerung, saya dalam wawancaranya dengan beliau menyerukan agar ada petisi gitu ya. Ini kan dari sisi gerakan politiknya, tapi kalau dari ini social movement gitu, kalau dari sisi hukum apa yang bisa dilakukan? Terkait dengan ini, yang dengan pemberhentian itu. Pemberhentian itu dan juga FPI, karena dampaknya pasti akan terkena pada FPI juga. Ya, kalau dari sisi hukum itu kan bisanya kita hanya melakukan permohonan untuk pembatalan ya, misalnya pembatalan terhadap putusan atau keputusan dalam hal ini adalah eksekutif, karena seperti pembubaran atau misalnya saya pemberhentian jabatan, terus yang menimpa dari AAHS ini juga pemberhentian jabatan, itu satu-satunya upaya di hukum yang menggugat, melakukan gugatan di pengadilan, terutama ini adalah melalui PT UN, Pengadilan Tata Usaha Negara. Nah, tapi kayaknya yang Mas AAHS ini tidak, istilahnya dia juga terima dalam arti ya sudahlah, memang saya anggota HTI, kemudian ini dinilai orang, kemudian ini lalu pejabat setempat itu memberikan keputusan semacam itu, diterima. Menurut saya mestinya nggak terima di situ. Artinya berhak untuk menggugat pemberhentian itu yang baru 2 hari itu diberhentikan. Nah kalau kita pikir, sebenarnya mengangkat orang, melantik orang pejabat itu mikirnya bagaimana gitu loh. Apa itu hanya pemikiran Sumer, kemudian ada orang yang protes lalu diberhentikan. Loh, ini kan harus kita buktikan dari sisi hukum. Ini keterangan hukum bagaimana, pedoman hukumnya bagaimana, kan itu kan. Loh, ternyata ini yang PKI, mantan PKI macam-macam itu tidak apa-apa. Ini bagaimana? Apakah betul misalnya HTI itu melakukan tindakan yang merongrong, kemudian sampai melakukan makar dan seterusnya seperti PKI? Ternyata tidak gitu loh. Nah, ini perguruan tinggi itu mestinya menguatkan nalarnya ini. Ya. Saya sering mengatakan perguruan tinggi adalah sebagai universitas itu kan bertugas untuk merohanikan ilmu. Nah ini kayak orang doktor, profesor, ya macam-macam dianggap dungu semua ini. Ya kan ada memutus suatu perkara tidak didasarkan pada pemikiran yang mendalam dan mendasar. Ya. Dasar hukumnya apa memberhentikan itu? Kok katanya hukum tidak mengenal katanya. Tapi kalau sudah di-style dengan politik, tadi Mas, hukum itu dibangkangi oleh politik, ya sudah selesai.
Mau dituntut sampai PT UN, PT TUN sampai kasasi, seperti saya ini ya lewat, kalah semua itu. Ya. Oke, tetapi saya kira kita pasti membangun kesadaran bahwa jangan hanya dilihat persoalan bahwa jabatan hanya wadek, ya sudahlah kalau diberhentikan sudah. Bukan persoalan itu, kan ini ada persoalan yang jauh lebih serius berkaitan dengan tatanan hukum di kita ya. Iya. Jadi kalau tadi kita berkonsekuensi bahwa negara kita itu negara hukum, ya kembalikan pada hukumnya. Artinya argumentasi hukum ketika mau memutus untuk melakukan atau tidak melakukan, konsekuen dengan apa? Dengan putusan-putusan, dengan undang-undang, bahkan sampai tadi putusan MK. Kita perhatikan di situ. Termasuk kemarin saya katakan soal SKB, misalnya pelarangan kegiatan HTI, termasuk di HTI, pelarangan kegiatan FPI itu kan juga tidak berdasarkan hukum. Kenapa? Karena itu bisa bertentangan dengan putusan MK nomor 82 tahun 2013 ya. Yang itu persoalan human right juga itu loh. Jadi setiap orang itu juga berhak untuk melakukan itu tadi, sama berserikat, berkumpul. Itu kemudian tidak, meskipun ormas itu tidak punya SKT atau badan hukum, tapi ormas itu tidak boleh dinyatakan terlarang oleh negara. Bahkan negara tidak boleh melarang kegiatannya selama ormas itu tidak melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan, ketertiban umum, dan juga melakukan tindakan pidana lainnya, pelanggaran hukum lainnya. Ya, ini jadi kita bisa simpulkan, ini kalau dibiarkan, ini berarti mereka-mereka yang pernah aktif di FPI, kemudian menjadi simpatisan, itu harus bersiap-siap ya. Kalau di zaman dulu ada namanya bersih lingkungan, begitu ya. Mereka juga bisa akan terkena tindak. Ya, bersih diri, bersih lingkungan, kan itu kan ada screening. Lah dulu itu screeningnya terhadap PKI, sekarang screeningnya pada HTI dan FPI dengan alasan radikalisme macam-macam. Ini sama, ini pelanggaran HAM, Mas. Oke. Ya bukan pelanggaran HAM berat, tapi ini jelas pelanggaran HAM. Ya. Baik. Terima kasih Profesor Suteki kesempatannya berbincang bersama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.